Tidak ada yang menyangka, seorang TKW asal Indonesia justru rela mengandung anak dari majikannya sendiri. Bukan karena cinta, bukan pula karena paksaan. Di balik keputusan yang tampak memalukan itu, tersembunyi sebuah alasan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, semua orang yang mendengarnya hanya bisa terdiam, karena kisah ini jauh lebih menyakitkan dari yang terlihat di permukaan. Nama perempuan itu Ida. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumahnya berdinding papan, beratap seng yang sudah berkarat di sana-sini, berdiri di atas tanah sempit warisan kakeknya. Setiap kali hujan turun, suara tetesan air dari atap bocor terdengar seperti hitungan nasib yang tak pernah berhenti. Sejak kecil, Ida sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang menggarap sawah orang lain dengan upah seadanya. Ibunya membantu ekonomi keluarga dengan mencuci pakaian tetangga dan menjahit kecil-kecilan di rumah. Penghasilan mereka tak pernah menentu, sementara kebutuhan hidup terus bertambah. Ida adalah anak sulung dari 4 bersaudara. 2 adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar, sementara adik bungsunya bahkan belum bisa membaca. Sebagai anak tertua, Ida sering merasa memikul tanggung jawab yang terlalu besar untuk usianya. Ia terbiasa mengalah, menahan keinginan, dan mendahulukan kebutuhan orang lain. Setelah lulus SMA, Ida sebenarnya ingin melanjutkan kuliah. Ia bermimpi menjadi guru, mengajar anak-anak desa agar memiliki masa depan lebih baik. Namun mimpi itu perlahan memudar ketika kenyataan terus menamparnya. Biaya pendaftaran saja sudah terasa mustahil, apalagi biaya semester dan kebutuhan hidup di kota. Keadaan keluarga semakin sulit ketika ayah Ida jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan sesak napas biasa. Namun lama-kelamaan, ayahnya tak lagi sanggup bekerja. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan napasnya sering tersengal. Dokter di puskesmas mengatakan ayahnya membutuhkan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit besar. Tapi semua itu memerlukan biaya yang tak sedikit. Malam-malam di rumah Ida berubah menjadi sunyi yang menyakitkan. Ibunya sering terbangun untuk menangis diam-diam. Ida kerap berpura-pura tidur, padahal ia mendengar setiap isak yang tertahan. Di dalam hatinya, ada perasaan tak berdaya yang terus tumbuh. Suatu sore, saat Ida sedang membantu ibunya melipat pakaian hasil cucian, ia mendengar percakapan tentang seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri. Tetangga itu berhasil membangun rumah baru dan membeli sepeda motor. Dari situlah, kata TKW mulai terngiang di kepala Ida. Awalnya, Ida menolak memikirkan hal itu. Ia takut meninggalkan keluarga, takut dengan negeri asing, dan takut menghadapi hal-hal yang belum pernah ia bayangkan. Namun setiap kali melihat ayahnya terbaring lemah, pikirannya kembali pada satu kesimpulan, seseorang harus berkorban. Beberapa hari kemudian, Ida memberanikan diri menyampaikan niatnya kepada ibunya. Dengan suara bergetar, ia mengatakan ingin mendaftar menjadi TKW. Ibunya terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul risiko yang mungkin dihadapi anaknya. Namun ia juga sadar, mereka sudah berada di ujung kemampuan. "Apa kamu yakin, Nak?" tanya ibunya lirih. Ida mengangguk, meski hatinya sendiri penuh ketakutan. "Aku anak paling besar, Bu. Biar aku yang mencoba," jawabnya pelan. Sejak hari itu, proses pendaftaran dimulai. Ida mengikuti berbagai pelatihan dasar, memasak, membersihkan rumah, hingga sedikit bahasa asing. Setiap hari ia berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Tubuhnya lelah, namun pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang masa depan keluarganya. Di sela-sela kesibukan itu, Ida masih harus membantu ibunya di rumah, mengurus adik-adiknya, dan menemani ayahnya. Kadang, ia duduk di samping ranjang ayahnya, menggenggam tangan yang semakin kurus itu. "Doakan Ida, Pak," ucapnya suatu malam. Ayahnya hanya tersenyum lemah dan mengangguk. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, langit desa tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya perpisahan. Ida berdiri di depan rumah dengan satu koper tua berisi pakaian sederhana. Ibunya memeluk Ida erat,
seolah tak ingin melepaskan. Jaga diri baik-baik di sana. Jangan mudah percaya orang, pesan ibunya sambil menahan tangis. Adik-adiknya menangis memeluk kaki Ida, memohon agar kakaknya tidak pergi. Hati Ida seperti diremas. Namun ia tahu, jika ia mundur sekarang, tidak ada lagi harapan lain. Dengan langkah berat, Ida naik ke mobil yang akan membawanya ke penampungan. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah kecil itu. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan pulang. Aku akan menyelamatkan keluarga ini, apapun risikonya." Tanpa ia sadari, keputusan itulah yang kelak menyeretnya ke dalam rangkaian peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan panjang dengan pesawat menjadi pengalaman pertama bagi Ida. Duduk di kursi sempit, ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, menahan gugup dan takut. Di sekelilingnya, ia melihat banyak orang dengan wajah asing dan bahasa yang tak ia pahami. Sesekali, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Saat pesawat mendarat, udara panas langsung menyambutnya. Sangat berbeda dengan sejuknya kampung halaman. Ida merasa seperti masuk ke dunia lain. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan lebar, dan kendaraan mewah berlalu lalang di depan matanya. Ia dijemput oleh seorang pria perwakilan agen dan dibawa menuju rumah majikannya. Perjalanan dengan mobil berlangsung cukup lama. Sepanjang jalan, Ida hanya bisa menatap keluar jendela, menyimpan semua rasa asing di dalam hati. Ketika mobil berhenti, Ida tertegun. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar berpagar tinggi, dengan halaman luas dan air mancur kecil di tengahnya. Dindingnya berwarna putih bersih, jendelanya besar, dan pintu utamanya tampak kokoh. Semua terlihat seperti rumah dalam film. Namun di balik kemewahan itu, Ida justru merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada suara anak-anak bermain. Tidak ada tawa keluarga. Yang terdengar hanya langkah kaki dan bunyi pintu yang sesekali dibuka. Ida diperkenalkan kepada majikannya. Seorang pria paruh baya, bertubuh tinggi, berwajah tegas, namun matanya menyimpan kesan lelah. Ia tinggal bersama seorang ibu tua yang ternyata adalah ibunya sendiri. Tidak ada istri, tidak ada anak. Ida juga bertemu dengan beberapa pekerja rumah tangga lain. Namun mereka jarang berbicara. Masing-masing sibuk dengan tugasnya. Hari-hari pertama Ida diisi dengan mengenal rutinitas kerja. Bangun sebelum subuh, membersihkan rumah yang sangat luas, mencuci pakaian, menyapu halaman, dan membantu di dapur. Pekerjaannya terasa berat, namun masih bisa ia jalani. Majikannya termasuk orang yang pendiam. Ia jarang berbicara kecuali soal pekerjaan. Namun ia juga tidak pernah memarahi Ida tanpa alasan. Jika ada kesalahan kecil, ia hanya menegur singkat. Bagi orang luar, kehidupan Ida mungkin terlihat beruntung. Tinggal di rumah mewah, makan makanan enak, dan menerima gaji lebih besar dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun setiap malam, ketika semua pekerjaan selesai, Ida kembali ke kamar kecilnya di sudut belakang rumah. Kamar itu bersih, ber-AC, dan memiliki tempat tidur empuk. Tapi rasa sepi justru semakin terasa. Ia sering duduk di tepi ranjang sambil menatap ponsel, menunggu pesan dari rumah. Ketika sinyal memungkinkan, ia menelepon ibunya. "Bagaimana keadaan Bapak?" tanya Ida hampir setiap kali menelepon. Ibunya selalu menjawab dengan suara yang berusaha terdengar kuat, meski Ida bisa merasakan kekhawatiran di baliknya. Di kamar itulah, Ida sering menangis diam-diam. Ia rindu suasana desa, rindu suara ayam berkokok, rindu tawa adik-adiknya, dan rindu masakan sederhana ibunya. Kesepian menjadi teman setianya. Beberapa minggu berlalu, Ida mulai terbiasa dengan rutinitas. Ia hafal setiap sudut rumah itu. Ia tahu jam berapa majikannya pulang, jam berapa ibunya tidur, dan jam berapa dapur mulai sepi. Ia juga mulai menyadari sesuatu tentang majikannya. Setiap malam, pria itu sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Kadang ia terlihat menatap foto lama di ponselnya, lalu menghela napas panjang. Ada kesedihan yang tak terucap. Suatu hari, tanpa sengaja,
Ida melihat foto seorang wanita muda di layar ponsel majikannya saat pria itu meletakkan ponsel di meja. Wajah wanita itu cantik, tersenyum, dan tampak bahagia. Ida tidak berani bertanya. Namun sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa kemewahan rumah ini hanyalah kulit luar. Di dalamnya, tersimpan kesepian yang sama pekatnya dengan yang ia rasakan. Mereka hidup di bawah atap yang sama, namun sama-sama merasa sendiri. Ida belum tahu bahwa kesamaan rasa sepi itulah yang kelak menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Waktu berjalan perlahan di rumah besar itu. Ida semakin hafal dengan ritme kehidupannya sebagai pekerja rumah tangga. Ia bangun sebelum adzan subuh berkumandang, membersihkan lantai, menyiapkan sarapan, lalu melanjutkan pekerjaan lain tanpa banyak jeda. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya selalu tertuju pada satu hal, keluarganya di kampung. Setiap kali menerima gaji, hal pertama yang Ida lakukan adalah mengirim sebagian besar uang itu ke rumah. Ia jarang menyisakan untuk dirinya sendiri. Baginya, melihat ibunya bisa membeli obat untuk ayah, atau adik-adiknya bisa tetap sekolah, sudah lebih dari cukup. Di tengah rutinitas itu, sikap majikannya perlahan berubah. Awalnya, perubahan itu sangat kecil. Jika sebelumnya majikan hanya berbicara seperlunya, kini ia mulai sesekali bertanya, "Apakah pekerjaanmu terlalu berat? Apakah kamu sudah makan?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuat Ida sedikit heran. Namun ia menjawab singkat dan sopan, sebagaimana mestinya seorang pekerja. Suatu pagi, saat Ida terlihat pucat karena kurang tidur, majikannya memintanya untuk beristirahat lebih lama. "Kamu terlihat lelah. Selesaikan pekerjaan nanti saja," ucapnya. Bagi Ida, hal itu terasa aneh. Di tempat kerja sebelumnya saat masih di Indonesia, ia terbiasa dimarahi jika terlihat lambat atau lelah. Kini, ada seseorang yang justru memintanya untuk beristirahat. Perhatian itu tidak datang dalam bentuk sentuhan atau kata-kata manis. Semuanya tampak wajar di permukaan. Namun frekuensinya semakin sering. Majikannya mulai meninggalkan makanan di dapur khusus untuk Ida. Kadang berupa buah-buahan. Kadang makanan penutup yang jarang ia dapatkan. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya sebuah piring di atas meja dengan secari kertas kecil bertuliskan, "Untukmu." Ida merasa tidak enak. Ia takut dianggap lancang, takut melanggar batas, dan takut disalahpahami. Ia mencoba menolak secara halus. "Terima kasih, Tuan. Saya sudah makan," ucapnya suatu kali. Majikannya hanya mengangguk. Namun keesokan harinya, makanan itu tetap ada. Selain itu, majikannya mulai sering membela Ida jika ada kesalahan kecil. Ketika ibu majikan mengeluh karena lantai terasa kurang bersih, sang majikan justru berkata, "Dia sudah bekerja dengan baik. Jangan terlalu keras." Kalimat itu membuat Ida terdiam. Belum pernah ada seseorang yang membelanya seperti itu di tempat kerja. Perlahan, Ida mulai melihat sisi lain dari majikannya. Ia bukan pria kasar. Ia bukan pula pria yang suka berteriak. Ia lebih sering terlihat murung, diam, dan seolah memikul beban berat yang tak pernah diceritakan. Suatu malam, saat Ida sedang membersihkan ruang tamu, majikannya duduk di sofa sambil memandangi jendela. Tiba-tiba ia bertanya, "Kamu punya keluarga di Indonesia?" Ida mengangguk. Ia bercerita singkat tentang ayahnya yang sakit, ibunya, dan adik-adiknya. Majikannya mendengarkan tanpa memotong. Setelah Ida selesai bercerita, pria itu hanya berkata pelan, "Kamu anak yang kuat." Dua kata itu terasa sederhana, namun menancap dalam di hati Ida. Tidak ada yang pernah memanggilnya kuat sebelumnya. Sejak malam itu, percakapan kecil mulai terjadi sesekali. Tetap dalam batas sopan, tetap tanpa nada menggoda. Namun semakin lama, semakin terasa bahwa majikannya berusaha mendekat, setidaknya secara emosional. Ida berada dalam posisi yang membingungkan. Di satu sisi, ia bersyukur diperlakukan dengan baik. Di sisi lain, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia tahu betul, hubungan antara majikan dan pekerja seharusnya memiliki batas yang jelas.
Ia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak salah paham. Dia hanya kasihan padaku, pikir Ida. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga merasakan ada sesuatu yang mulai bergeser. Bukan cinta, bukan pula ketertarikan, melainkan sebuah firasat bahwa hidupnya sedang berjalan menuju arah yang tidak ia mengerti. Ida belum tahu bahwa perhatian-perhatian kecil itu hanyalah permulaan dari sebuah permintaan besar yang akan mengguncang seluruh prinsip hidupnya. Perhatian kecil yang diberikan majikannya semakin lama semakin terasa berbeda bagi Ida. Bukan semakin terang-terangan, namun justru semakin sering. Ia tetap berusaha menjaga jarak, menjaga sikap, dan tidak menafsirkan apapun secara berlebihan. Bagi Ida, ia hanya ingin bekerja, mengirim uang untuk keluarga, lalu suatu hari pulang ke kampung halaman. Namun hidup rupanya memiliki rencana lain. Suatu malam, setelah seluruh pekerjaan selesai, rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu majikan sudah tertidur lebih awal. Pekerja lain juga berada di kamar masing-masing. Hanya terdengar dengung AC dan detak jam di dinding. Ida sedang membereskan dapur ketika majikannya masuk. "Kamu bisa duduk sebentar?" ucap pria itu dengan nada tenang. Jantung Ida berdegup lebih cepat. Ia mengeringkan tangannya dengan kain lap, lalu duduk di kursi dekat meja makan. Posisi duduk mereka berhadapan, dengan jarak yang masih aman. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Majikannya tampak ragu, seolah sedang menimbang kata-kata. "Aku ingin bicara sesuatu yang penting," katanya akhirnya. Ida menunduk. Dalam hatinya muncul berbagai kemungkinan, mulai dari teguran hingga perintah baru. Pria itu menarik napas panjang. "Aku sudah lama hidup sendiri," katanya pelan. "Istriku meninggal beberapa tahun lalu. Sejak itu, hidupku terasa kosong." Ida terkejut, namun tetap diam. "Aku ingin punya keturunan," lanjutnya. "Aku ingin punya anak yang bisa meneruskan namaku." Kalimat itu membuat Ida mengangkat kepala. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Majikannya melanjutkan, "Aku sudah mencoba menikah lagi. Beberapa kali. Tapi semuanya gagal. Ada yang menolak. Ada yang hanya tertarik pada hartaku." Suasana semakin terasa berat. Ida mulai merasa tidak nyaman. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, majikannya mengatakan kalimat yang membuat dunia Ida seakan berhenti berputar. "Aku ingin kamu membantuku mendapatkan anak." Ida membeku. Otaknya seakan kosong. "Aku tidak meminta kamu menjadi istriku," cepat majikannya menambahkan. "Aku hanya ingin kamu bersedia mengandung anakku. Semua akan dilakukan secara rahasia. Setelah melahirkan, kamu bisa tetap bekerja atau pulang ke negaramu. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk kesadaran Ida. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar permintaan seperti ini. "Aku tidak bisa," ucap Ida terbata-bata. Tangannya gemetar. Ini salah. Semuanya salah. Majikannya tidak marah. Ia hanya menatap Ida dengan mata yang tampak putus asa. "Aku tidak akan memaksamu," katanya. "Pikirkan saja dulu. Jika kamu bersedia, aku akan menjamin kehidupan keluargamu, pengobatan ayahmu, pendidikan adik-adikmu. Semua akan aku tanggung." Nama ayahnya disebut. Hati Ida terasa seperti diremas. Ia berdiri dari kursinya. "Saya minta izin ke kamar," katanya pelan, lalu berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Di dalam kamar, Ida menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang. Air matanya mengalir deras. Ia merasa kotor, meski belum melakukan apapun. Ia merasa dihina, meski tidak ada kata kasar yang diucapkan. Di dalam pikirannya, dua suara saling bertarung. Satu suara berteriak bahwa ia harus menolak. Harga diri lebih penting dari segalanya. Suara lain berbisik tentang ayahnya yang terbaring sakit, ibunya yang kelelahan, dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah. Malam itu, Ida tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mencari jawaban yang tidak ada. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah kembali sama.
Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Ida tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, menyapu, mengepel, memasak, dan mencuci. Dari luar, tidak ada yang tampak berubah. Namun di dalam dirinya, badai besar sedang berkecamuk. Setiap sudut rumah besar itu mengingatkannya pada percakapan malam itu. Setiap kali berpapasan dengan majikannya, jantung Ida berdegup lebih cepat. Bukan karena rasa suka, melainkan karena takut dan gelisah. Ia takut pria itu akan kembali membicarakan hal yang sama. Ia juga takut pada dirinya sendiri. Takut jika suatu hari ia mulai mempertimbangkan tawaran itu. Ida membenci kenyataan bahwa pikirannya mulai goyah. Di kamar kecilnya, Ida sering menangis tanpa suara. Ia memeluk bantal, menahan isak agar tidak terdengar orang lain. Ia merasa berada di antara dua jurang, mempertahankan harga diri atau menyelamatkan keluarganya. Suatu malam, Ida berhasil menelepon ibunya. Suara ibunya terdengar lebih lemah dari biasanya. "Bapakmu makin sering sesak napas, Nak," kata ibunya. "Dokter bilang perlu dirujuk ke rumah sakit kota. Tapi biayanya besar." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Ida. "Berapa kira-kira, Bu?" tanya Ida dengan suara bergetar. Ibunya menyebutkan angka yang bahkan sulit Ida bayangkan. Setelah panggilan berakhir, Ida duduk lama menatap layar ponselnya yang gelap. Uang gajinya, meski besar dibandingkan penghasilan di desa, tetap tidak akan cukup untuk biaya sebesar itu dalam waktu dekat. Untuk pertama kalinya, tawaran majikannya terlintas kembali di kepalanya, bukan hanya sebagai sesuatu yang menjijikan, tetapi sebagai jalan keluar. Pikiran itu membuat Ida merasa jijik pada dirinya sendiri. "Aku perempuan murahan," bisiknya pada diri sendiri. Namun bayangan ayahnya terbaring lemah jauh lebih menyakitkan. Ida mencoba mencari jalan lain. Ia bertanya pada sesama pekerja apakah ada pinjaman atau bantuan. Jawabannya sama, sulit. Ia mencoba menghitung ulang setiap sen uang yang ia miliki. Tetap tidak cukup. Setiap malam, Ida berdoa. Ia memohon agar Tuhan memberinya jalan tanpa harus mengorbankan harga dirinya. Namun hari demi hari berlalu tanpa keajaiban. Majikannya tidak pernah memaksa. Ia juga tidak pernah menyinggung kembali soal tawaran itu. Sikapnya tetap sama, tenang, pendiam, dan sesekali menunjukkan perhatian kecil seperti biasa. Justru sikap itulah yang semakin menyiksa Ida. Seandainya pria itu kasar, memaksa, atau mengancam, mungkin Ida akan lebih mudah menolak. Namun kenyataannya, semua diserahkan padanya. Keputusan ada di tangannya. Ida mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Hidup tidak selalu memberi pilihan yang baik. Kadang, hidup hanya memberi pilihan antara buruk dan lebih buruk. Suatu malam, Ida bermimpi tentang ayahnya. Dalam mimpi itu, ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi alat-alat medis. Ayahnya memandang Ida sambil tersenyum lemah. "Pulanglah kalau sudah lelah," kata ayahnya. Ida terbangun dengan air mata membasahi wajah. Mimpi itu justru membuatnya semakin hancur. Ia merasa seolah hidupnya menuntut sebuah pengorbanan besar. Beberapa hari kemudian, Ida mendengar kabar dari rumah bahwa ayahnya sempat pingsan. Ibunya menangis di telepon. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Ida runtuh. Ia menyadari bahwa menunggu keajaiban mungkin berarti mempertaruhkan nyawa ayahnya. Malam itu, Ida duduk lama di tepi ranjang. Ia memeluk lututnya sendiri. "Aku hanya ingin mereka selamat," bisiknya. "Bukan karena cinta, bukan karena keinginan, bukan pula karena mimpi, melainkan karena keterpaksaan." Dengan hati yang remuk, Ida mulai mempertimbangkan untuk menerima tawaran yang dulu ia tolak mentah-mentah. Dan di sanalah, garis tipis antara benar dan salah dalam hidupnya perlahan menghilang. Malam itu terasa berbeda bagi Ida. Udara di kamar kecilnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ikut menekan dadanya yang sudah sesak oleh pikiran. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Kabar tentang ayahnya yang kembali drop terus terngiang di kepalanya. Setiap detik terasa seperti dorongan untuk segera melakukan sesuatu. Ida tahu,
Ia tidak bisa terus berada dalam kebimbangan. Menunda keputusan sama saja dengan membiarkan keadaan semakin buruk. Dengan langkah pelan, Ida keluar dari kamarnya. Koridor rumah besar itu sunyi. Lampu-lampu temara menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia berjalan menuju ruang tamu. Majikannya sedang duduk di sofa, seperti biasa, menatap kosong ke arah televisi. Ketika melihat Ida berdiri di ambang pintu, pria itu langsung mematikan televisi. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya. Ida menelan ludah. Ia merasa tenggorokannya kering. Saya sudah memikirkan tawaran Tuan," ucap Ida dengan suara hampir tak terdengar. Majikannya tidak langsung menjawab. Ia menunggu. "Aku tidak ingin memaksamu," kata pria itu pelan. "Jika kamu menolak, aku akan menghormatinya." Ida mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Saya bersedia," katanya akhirnya. Kata itu keluar begitu saja. Namun rasanya seperti merobek dadanya sendiri. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Majikannya menatap Ida dengan campuran lega dan rasa bersalah. "Aku akan bertanggung jawab," katanya. "Kamu tidak akan kekurangan apapun. Keluargamu akan aku bantu sepenuhnya." Ida hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa sejak detik itu, hidupnya telah berubah selamanya. Segalanya diatur secara rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada perayaan. Tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah kesepakatan dingin antara dua orang yang sama-sama terjebak dalam kesepian dan kebutuhan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Ida menjalani semuanya dengan perasaan kosong. Ia tidak merasakan cinta. Ia tidak merasakan harapan. Yang ia rasakan hanya kewajiban. Setiap malam setelah semuanya terjadi, Ida selalu mandi lama, seolah ingin membersihkan rasa kotor yang melekat di tubuh dan jiwanya. Ia sering muntah bukan hanya karena mual, tetapi karena jijik pada dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, uang mulai dikirimkan ke keluarganya. Jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ibunya menangis haru di telepon. "Alhamdulillah, Nak. Bapakmu bisa dibawa ke rumah sakit kota." Ida menutup telepon dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bahagia karena ayahnya mendapat perawatan. Namun kebahagiaan itu dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Beberapa minggu kemudian, tubuh Ida mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering pusing, mudah lelah, dan yang paling ia takuti akhirnya terjadi. Tes kehamilan menunjukkan 2 garis. Ida terduduk di lantai kamar mandi. Tangannya menutupi mulutnya sendiri. Ia hamil. Di dalam rahimnya kini tumbuh seorang anak. Anak dari kesepakatan rahasia. Anak dari keputusan yang lahir dari keterpaksaan. Ida menatap perutnya yang masih rata. "Aku minta maaf," bisiknya. Ia tidak tahu kepada siapa ia meminta maaf. Kepada Tuhan. Kepada dirinya sendiri. Atau kepada anak yang belum lahir itu. Sejak hari itu, Ida hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Takut ketahuan. Takut dihakimi. Takut tidak kuat menjalani semua ini sampai akhir. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi punya jalan untuk kembali. Yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah maju. Meski setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Kehamilan Ida perlahan mulai terlihat. Perutnya yang dulu rata kini sedikit membuncit. Meski masih bisa disamarkan dengan pakaian longgar, Ida tahu waktu tidak akan berpihak padanya. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lebih pucat. Matanya menyimpan kelelahan yang sulit disembunyikan. Ia sering bertanya dalam hati, apakah pengorbanan ini benar-benar sepadan? Di sisi lain, kabar dari kampung mulai membawa sedikit cahaya. Ayah Ida berhasil menjalani operasi. Dokter mengatakan kondisinya berangsur membaik. Ibunya menelepon dengan suara bergetar penuh syukur. "Kalau bukan karena kamu, Nak, entah bagaimana nasib keluarga kita," kata ibunya. Ida hanya diam. Ia tidak sanggup menceritakan kebenaran. Ia tidak ingin keluarganya hidup dengan rasa bersalah. Setiap uang yang dikirim,
Setiap obat yang dibeli, setiap biaya sekolah adik-adiknya, semuanya berasal dari keputusan yang tidak akan pernah ia banggakan. Suatu malam, saat usia kandungannya memasuki bulan kelima, majikannya memanggil Ida ke ruang tamu. "Kamu tidak perlu lagi bekerja berat," kata pria itu. "Fokus saja menjaga kesehatan." Ida mengangguk. Lalu, dengan suara pelan, ia memberanikan diri bertanya, "Setelah anak ini lahir, apa yang akan terjadi?" Majikannya terdiam sejenak. "Anak itu akan menjadi tanggung jawabku," jawabnya. "Kamu bebas memilih. Tetap bekerja di sini atau pulang ke negaramu." Ida menunduk. "Kenapa Tuan begitu ingin memiliki anak?" tanyanya lagi. Pertanyaan itu sudah lama tersimpan di hatinya. Majikannya menghela napas panjang. "Aku anak tunggal," katanya. "Ayahku meninggal tanpa meninggalkan penerus lain. Keluargaku menuntut aku memiliki keturunan. Tanpa anak, aku dianggap gagal sebagai laki-laki." Ida mendengarkan dalam diam. "Aku tahu caraku salah," lanjut pria itu. "Tapi aku sudah kehabisan jalan." Kata-kata itu menjelaskan banyak hal, namun tidak membuat luka Ida hilang. Beberapa bulan kemudian, Ida melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis pertama bayi itu menggema di ruangan kecil rumah sakit. Saat perawat meletakkan bayi itu di dadanya, Ida menangis. Bukan hanya karena sakit melahirkan, melainkan karena perasaan campur aduk yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencintai bayi itu. Namun ia juga tahu, bayi itu tidak akan sepenuhnya menjadi miliknya. Beberapa hari setelah melahirkan, sesuai kesepakatan, bayi itu dibawa oleh majikannya. Ida hanya diberi kesempatan menggendongnya untuk terakhir kali. Ia mencium kening bayi itu sambil berbisik, "Maafkan ibu." Hari itu, sesuatu di dalam diri Ida terasa ikut pergi. Beberapa minggu kemudian, Ida memutuskan pulang ke Indonesia. Ia membawa cukup uang untuk memulai hidup baru. Ayahnya sudah bisa berjalan perlahan. Adik-adiknya kembali bersekolah. Ibunya tersenyum lebih sering. Di mata keluarganya, Ida adalah pahlawan. Namun hanya Ida yang tahu harga dari semua itu. Ia memilih tidak menikah. Ia hidup sederhana. Ia bekerja kecil-kecilan. Setiap malam, ia masih sering teringat pada bayi yang pernah ia kandung. Ia tidak tahu bagaimana rupa anak itu sekarang. Ia tidak tahu apakah anak itu bahagia. Namun satu hal yang Ida yakini, pengorbanannya menyelamatkan keluarganya. Dan alasan sebenarnya mengapa Ida rela menjalani semua itu akhirnya jelas. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, melainkan karena seorang anak sulung yang terlalu mencintai keluarganya.